Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3456, Boneka Jahat Surgawi. Boneka Tianxia berukuran 200 meter berdiri di lapangan. Ketika Lin Bai dan Mo Ling tiba, mereka kebetulan melihat banyak prajurit bertarung sengit dengan boneka Tianxia. Mo Ling mengajak Lin Bai ke samping dan berbisik, kompetisi pendahuluan sangat sederhana. Selama kamu bisa mengalahkan boneka jahat ini, kamu bisa memasuki babak berikutnya. Memasuki babak berikutnya, besok subuh, akan ada banyak pukulan besar di depan paviliun naga dan Phoenix, dan para prajurit yang akan memasuki babak berikutnya pada saat itu akan bersaing secara terbuka di sini, dan pengadilan naga dan paviliun Phoenix juga akan mengadakan pertarungan. Lin Bai mengangguk diam-diam dan memandang orang-orang di depan boneka Tianxia. Kedua prajurit tersebut menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan boneka Tianxia. Di belakang boneka Tianxia, ada beberapa lelaki tua jompo berdiri, mata mereka setajam pedang, menyaksikan persaingan di lapangan. Salah satu dari mereka meninju boneka Tianxia hingga berkeping-keping. Meski terengah-engah dan pucat, masih ada senyuman di bibirnya. Oke. Salah satu lelaki tua itu keluar. Setelah menanyakan namanya, dia melemparkan tanda kayu kepada lelaki itu dan membisikkan sesuatu. Setelah prajurit itu mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan meninggalkan alun-alun. Orang lain tidak seberuntung itu. Dia dipukuli oleh boneka Tianxia dan merangkak ke seluruh lantai. Seorang lelaki tua tidak tahan lagi. Dia menghela nafas tak berdaya dan mengangkat tangannya untuk membuat boneka Tianxia berhenti. Sang pejuang nyaris lolos dari kematian, dan dengan rasa takut yang masih ada, dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada yang lebih tua, dan melarikan diri ke sini dengan putus asa. Hahaha. Kemunculan pria yang melarikan diri karena malu menimbulkan tawa dari semua prajurit yang hadir. Para prajurit di Longting benar-benar semakin buruk setiap tahun. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi boneka roh jahat, tapi mereka tetap saja ingin berpartisipasi dalam kompetisi besok. Apakah kamu mempermalukan dirimu sendiri? Salah satu pemuda memiliki tawa paling keras dan suara paling kasar. Lin Bai dan Mo Ling berbalik dan melihat orang ini. Mo Ling berbisik, Liu Yuqing dari Paviliun Feng. Orang ini bercita-cita untuk berkultivasi tingkat ke-9, tetapi dia bukan seorang Tao. Yang paling penting adalah saudaranya adalah salah satu ahli terbaik di Paviliun Feng, Liu Yusan. Dengan status dan kekuasaan saudaranya di Paviliun Feng, orang ini melakukan apapun yang dia inginkan. Abaikan saja, kata Mo Ling lembut. Lin Bai mengangguk dalam diam, melihat lagi ke arah Liu Yuqing, dan melihat pria ini tertawa liar dengan beberapa prajurit di sekelilingnya, mengarahkan jarinya ke arah prajurit kerinduan dari waktu ke waktu, tertawa tanpa henti. Tindakan Liu Yuqing menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak murid Longting. Di alun-alun di depan paviliun naga dan Phoenix, terdapat dua boneka Tianxia, yang sesuai dengan pengadilan naga dan paviliun Phoenix. Para murid pengadilan naga memiliki boneka Tianxia yang eksklusif, dan para murid paviliun Phoenix memiliki boneka Tianxia yang eksklusif. Boneka mereka tidak saling mengganggu. Namun saat menunggu untuk naik ke atas panggung, masih ada prajurit lain yang saling memandang. Karena ini adalah kompetisi antara Longting dan Fengge, maka tidak ada cara untuk menghadapi murid Longting dan Fengge. Semua orang ingin melihat kemampuan lawan mereka besok. Lin Bai mencari sebentar dan tidak menemukan banyak murid berprestasi di Paviliun Feng, jadi dia membuang muka. Tidak ada persyaratan untuk babak penyisihan hari ini. Prajurit manapun dapat maju dan mencoba. Mo Ling berkata dengan suara rendah, Lin Bai, ketika Anda melihat bahwa tidak ada prajurit yang menantang boneka Tianxia Istana Naga kami, Anda dapat pergi bangkit dan mencoba. Jika kita lulus, kita dapat kembali dan bersiap untuk kompetisi besok. Jika kita gagal, kita harus kembali tahun depan. Saya ingat, kakak senior Liu En juga akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Kenapa dia tidak ikut dengan kita? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara muda Liu En mengikuti kompetisi seni bela diri tahun lalu, jadi menurut aturan, dia tidak perlu mengikuti tes pendahuluan tahun ini. Mo Ling menjelaskan perlahan. Itu dia. Lin Bai mengangguk dengan pencerahan. Pada saat itu, Lin Bai melihat bahwa murid Longting yang kebetulan berada di depan boneka Tianxia gagal dalam tantangan tersebut, dan dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan pergi dan mengikuti tes pendahuluan. Semakin cepat saya lulus, maka lebih cepat aku bisa kembali dan bersiap untuk kompetisi besok. Mo Ling tersenyum dan mengangguk,
dan Lin Bai segera berjalan keluar dan mendatangi boneka Tianxia. Tapi sungguh suatu kebetulan. Ketika Lin Bai berjalan menuju boneka Tianxia, murid paviliun Feng Liu Yuqing juga berjalan menuju boneka Tianxia. Langkah kaki keduanya hampir sama. Liu Yuqing, murid paviliun Feng, secara tidak sengaja mengarahkan pandangannya ke Lin Bai. Dia segera tersenyum dan menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata dengan senyum nakal, "Hahaha, kerinduan benar-benar tidak punya sesuatu. Apakah kamu di sini? Kenapa seorang pejuang di alam kenaikan tingkat ke-7 berani datang dan berpartisipasi dalam babak penyisihan? Jika kerinduan benar-benar tidak bisa membina orang kuat, sebaiknya lapor ke Kaisar Suci dan bubarkan Longting." Liu Yuqing memandangnya dengan jijik. Lin Bai tersenyum. Mendengar kata-kata Liu Yuqing, meskipun murid-murid Longting sangat tidak senang, ketika mereka melihat ke arah Lin Bai, mereka merasa lebih jijik dan berkata dengan tidak puas, orang seperti apa yang bisa dilempar oleh prajurit tingkat ke-7 dari alam aspirasi kepada seseorang. Sungguh memalukan bagi pengadilan naga kita. Kenapa ada pejuang di bawah alam aspirasi tingkat 9 yang berpartisipasi dalam kompetisi? Bukankah itu cukup memalukan? Sialan. Banyak murid pengadilan naga berbisik kesal kepada Lin Bai. Mereka semua merasa Lin Bai mempermalukan Longting dengan menantang boneka Tianxia. Hei, aku menyarankanmu, kembalilah dan berlatih keras selama 2 tahun, jangan buang waktu semua orang. Liu Yuqing berhenti di depan boneka Tianxia dan berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi jijik. Lin Bai terlihat normal dan berkata dengan suara dingin, "Yang mulia sepertinya berpikir bahwa saya tidak bisa lulus ujian boneka Tianxia. Lalu apa yang tidak bisa dihindari? Jika Anda bisa mengalahkan boneka Tianxia di tingkat ke-7 dari alam aspirasi, maka kita bisa mengalahkan semua kucing dan anjing. Benarkan?" Liu Yuqing tertawa terbahak-bahak. Lin Bai tertawa kecil, berbalik, menatap Liu Yuqing, dan berbisik, Bibi. Apakah kamu ingin bersaing denganku? Hahaha, apakah kamu mencari kematian? Liu Yuqing tertawa keras, "Oke, benar. Senang hari ini. Bagaimana kamu ingin berkompetisi?" Lin Bai terkekeh, menunjuk boneka Tianxia di depannya dan berkata, "Mari kita bandingkan siapa yang bisa mengalahkan boneka Tianxia di depan kita dengan gerakan paling sedikit. Saya punya bertarung melawan boneka Tianxia ini tidak kurang dari 100 kali. Saya cukup percaya diri untuk mengalahkan boneka Tianxia dalam 10 gerakan. Jika Anda bersaing dengan saya, Anda pasti akan kalah." Liu Yuqing berkata sambil tertawa. "Apakah kamu berani bersaing?" Lin Bai bertanya sambil tersenyum. "Oke. Karena kamu bersikeras mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan membantumu." Liu Yuqing berkata dengan senyum bangga, wajahnya penuh percaya diri, "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan sebagai taruhan? Aku tidak mau apapun. Jika kamu dikalahkan di tanganku, itu membuktikan bahwa murid paviliun Fengmu tidak sebaik murid Longting. Ini sudah cukup." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak peduli dengan siapa aku, murid paviliun Feng, kalah, aku tidak akan kalah dari murid Longting." Liu Yuqing, bertaruhlah dengannya, dan menangkan dengan mahal. Sebelum Liu Yuqing dapat berbicara, dia mendengar suara pemuda lain suara datang dari kerumunan. Saat mendengar suara itu, semua orang menoleh ke belakang dan berseru, "Kakak senior Wensu." Bab 3457 Satu gerakan. Satu pedang. Kakak senior Wensu. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa pemuda yang muncul di tengah kerumunan itu adalah Wensu. Wensu adalah salah satu pemimpin di antara murid paviliun Feng tahun ini, dan dikenal sebagai salah satu pejuang paling menjanjikan untuk masuk 10 besar dalam kompetisi. Dia juga salah satu pemimpin kompetisi murid Fengge tahun ini. Murid Fengge sangat menghormati dan mengaguminya. Ketika Wensu muncul di depan paviliun Longfeng, kerumunan langsung meledak. "Kakak senior Wensu." Liu Yuqing berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum dan menangkupkan tinju. Wensu tampak bangga dan sombong. Dia memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata, "Wensu, kamu harus memenangkan kecantikan, tahu?" Liu Yuqing tersenyum percaya diri dan berkata, "Tolong yakinlah, saudara Wensu, aku tidak punya boneka Tianxia belaka. Ingatlah, tolong awasi aku, kakak senior Wensu, betapa aku mempermalukan murid-murid Longting hari ini." Wensu tersenyum dan mengangguk, berdiri di depan semua orang dengan bonekanya. Tangan di belakang punggungnya,
matanya masih menatap murid-murid Longting dan murid-murid Longting dengan jijik. Lin Bai. Liu Yuqing kembali ke boneka Tianxia, menatap Lin Bai dengan jijik dan berkata, jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan sebagian dari wajah Longting. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, kamu bisa mulai. Haha, diriku sendiri anggap saja itu memalukan. Liu Yuqing tersenyum menghina. Murid Paviliun Feng juga menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata, murid kerinduan ini, yang berada di alam aspirasi tingkat ke-7, begitu ceroboh sehingga dia ingin bersaing dengan saya, kakak senior Liu Yuqing, untuk melihat berapa banyak gerakan dapat mengalahkan boneka jahat surgawi. Kakak senior Liu Yuqing memperlakukan boneka jahat surgawi ini sebagai mainan. Itu menyenangkan. Sekarang, kompetisi seni bela diri bahkan belum dimulai, dan murid-murid kerinduan akan dipermalukan. Ini konyol, konyol, para murid kerinduan benar-benar sebuah lelucon. Sindiran para murid Paviliun Feng membuat Lin Bai bingung. Tidak mengambil hati. Sebaliknya, kata-kata sarkastik dari para murid Longtinglah yang membuat Lin Bai merasa kedinginan. Beberapa murid kerinduan menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung, kamu hanyalah seorang pejuang di alam kenaikan tingkat ke-7. Bagaimana kamu bisa mewakili kerinduan? Kamu sungguh menyia-nyiakan hidup dan mati. Jika kamu kalah, bisakah kamu menjadi layak untuk murid Longting? Itu benar, orang ini tidak bisa mewakili Longting sama sekali, jadi meskipun dia kalah, bukan berarti murid Longting kita lebih rendah dari murid Feng Ge. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pendosa Longting, keluarlah dari sini sendiri. Ayo, pengadilan naga, jangan mempermalukan kami. Murid pengadilan naga ini berbicara dengan sangat kejam, menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. Lin Bai menahan amarahnya, menoleh ke belakang dan memelototi murid-murid kerinduan yang mengaum, dan berkata sambil terkekeh, sekelompok orang yang hanya tahu cara berkumpul di tengah kerumunan layak menggonggong di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, ambil saja tindakan untuk membungkam murid-murid Paviliun Feng. Anda tidak memiliki kemampuan, Anda telah gemetar ketakutan, dan Anda tidak membiarkan orang lain membela murid-murid kerinduan. Apakah ini seni bela diri Anda? Menindas yang lemah dan takut pada lemah. Pantas saja murid-murid Longting diintimidasi oleh murid-murid Paviliun Feng, tapi tidak ada yang mau berdiri. Itu konyol. Apakah kamu takut dipermalukan? Apakah kamu masih memiliki wajah ketika kamu diejek oleh murid-murid Paviliun Feng? Lin Bai tersenyum menghina. Murid-murid Longting itu tidak bisa berkata-kata oleh beberapa kata Lin Bai. Mereka diam-diam bersumpah di dalam hati bahwa ketika Lin Bai dikalahkan, mereka pasti akan membiarkan dia keluar dari Longting. Liu Yuqing tersenyum dan bertanya, hei, apakah kamu siap? Kamu bisa mulai. Lin Bai berbalik dan berkata dengan santai. Oke, lalu buka matamu dan lihat dengan jelas bagaimana aku mengalahkan boneka Tianxia. Liu Yuqing tersenyum bangga dan berkata kepada yang lebih tua, tetua, aku siap. Tetua itu mengangguk sedikit dan segera berkata kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam boneka untuk memindahkannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Yuqing menggunakan keterampilan tinju untuk bertarung dengan boneka Tianxia. 1 gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan, 7 gerakan, 8 gerakan, 9 gerakan. Terjadi tabrakan. Ketika Liu Yuqing melakukan gerakan ke-9-nya, boneka Tianxia di depannya akhirnya tidak bisa menahan diri dan jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan besi tua. Liu Yuqing mencibir, 9 gerakan, giliranmu. Oke, Liu Yuqing, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Wen Su, yang menyaksikan pertempuran itu, tidak bisa tidak mengaguminya. Boneka Tianxia adalah boneka yang sebanding dengan alam kenaikan tingkat 9. Ia sangat kuat. Bahkan seorang pejuang di alam kenaikan tingkat ke-9 harus berusaha keras untuk mengalahkan boneka Tianxia. Liu Yuqing mampu mengalahkan boneka Tianxia dalam 9 gerakan, yang menunjukkan betapa kuatnya orang tersebut. Bahkan jika Wen Su menghitungnya dalam pikirannya, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan boneka Tianxia, itu masih membutuhkan 3 hingga 5 gerakan. Haha, 9 gerakan. Mendengar kata-kata Liu Yuqing, Lin Bai tersenyum menghina, berjalan ke arah boneka Tianxia, dan berkata kepada tetua di belakang boneka itu, tetua, saya siap. Wajah tetua itu pucat, dan dia mendesah tak berdaya. Nada. Dia adalah salah satu tetua Longting. Sebelum mengaktifkan boneka itu,
dia mengirimkan pesan ke telinga Lin Bai, 3 inci di bawah ketiak adalah titik lemah boneka Tianxia. Meskipun Lin Bai mendengar pesan itu, dia tidak mendengarnya. Reaksi apapun. Lin Bai tahu bahwa tetua Longting melakukannya demi kebaikan Longting, jadi dia diam-diam memberitahu Lin Bai bahwa bahkan jika Lin Bai tidak dapat mengalahkan boneka Tianxia dalam 9 gerakan, dia tidak dapat ditarik terlalu jauh oleh murid Pavilion Feng, jika tidak, Longting akan benar-benar malu. Setelah Longting yang lebih tua selesai mengirimkan pesan tersebut, dia segera mengaktifkan boneka Tianxia. Segera, boneka Tianxia berukuran 100 meter itu mengayunkan tinju dan tebasannya yang berat, mengaum dan membanting ke arah Lin Bai. Menghadapi serangan boneka Tianxia yang ganas dan seperti iblis, Lin Bai berdiri di depan boneka Tianxia tanpa bergerak sama sekali, membiarkan boneka Tianxia menyerangnya. Hahaha, aku sangat takut. Aku tidak menyangka boneka Tianxia begitu kuat. Bagaimana mungkin kamu, seorang pejuang di alam aspirasi tingkat ke-7, mengetahui teror dari boneka Tianxia? Melihat Lin Bai tidak bergerak, seolah-olah dia bodoh, dia berdiri di samping Liu Yuqing tidak bisa menahan tawa liar. Sialan. Aku tahu anak ini tidak berharga. Sekarang, wajah Longting telah dimusnahkan olehnya. Beberapa murid Longting tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dan mengutuk dengan marah, menatap Lin ketika matanya putih, mereka penuh amarah. Ketika tetua Longting melihat Lin Bai tampak bodoh, dia menghela nafas tak berdaya. Dia diam-diam telah memberitahu Lin Bai tentang kelemahan boneka jahat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai ketakutan. Gemuruh. Pukulan boneka jahat itu begitu kuat hingga seperti dewa yang turun dari bumi, dan itu sangat kuat. Pada saat pukulan ini hendak menghancurkan Lin Bai menjadi beberapa bagian, pedang tajam tiba-tiba terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang terang dan menyilaukan menyapu seluruh tempat, melewati tubuh boneka Tianxia, membubung ke langit, dan niat pedang menyebar seperti lautan badai, menakjubkan. Begitu pedang jatuh, boneka Tianxia yang datang ke arah Lin Bai berhenti tiba-tiba di depan Lin Bai. Tubuh besar itu terbelah dan terbelah menjadi 2, potongannya sempurna dan halus, dan jatuh di kedua sisi Lin Bai. Semua prajurit yang hadir memandang Lin Bai dengan mulut terbuka, benar-benar tercengang. Lin Bai menyingkirkan pedang iblis itu, kembali menatap Liu Yuqing, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kuat untuk mengalahkan boneka Tianxia dengan 9 gerakan? Apakah benda ini memerlukan 9 gerakan untuk mengalahkannya? Bab 3458 Longtai. Begitu pedang keluar, bayangan pedang membelah cahaya, dan boneka Tianxia yang menyerang langsung dipotong oleh pedang Lin Bai, potongannya sempurna dan halus, bisa dibayangkan betapa tajamnya pedang ini. Apakah benda ini memerlukan 9 gerakan? Lin Bai meletakkan pedangnya dan kembali menatap Liu Yuqing. Semua prajurit yang hadir memandang Lin Bai dengan tercengang, sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka ingin mengatakan bahwa Lin Bai oportunistik dan untungnya mengenai kelemahan boneka Tianxia, tetapi Lin Bai tidak melakukannya, dia membunuh boneka Tianxia sepenuhnya dari depan dengan satu pedang. Mereka juga ingin mengatakan bahwa Lin Bai sangat kuat, tetapi Lin Bai hanya berada di alam aspirasi tingkat ke-7. Mereka ingin mengatakan bahwa Lin Bai pasti telah bertarung melawan boneka Tianxia berkali-kali, jadi dia memiliki pengalaman, tetapi Lin Bai baru saja bercita-cita untuk berkultivasi tingkat ke-7 di alam puncak, dan dia mungkin tidak akan bisa melampaui level tersebut. Lantai 90 Menara Yun Xiao. Ini membungkam semua orang. Ini jelas merupakan penghancuran kekuatan. Membunuh boneka Tianxia dengan satu pedang hanya menunjukkan bahwa Lin Bai lebih kuat dari boneka Tianxia ini. Meskipun boneka Tianxia sebanding dengan alam aspirasi tingkat 9, seperti yang kita semua tahu, boneka itu hanyalah boneka, dan jauh dari ketangkasan dan perubahan seperti seorang pejuang. Namun, pedang pembunuh Lin Bai masih membawa dampak yang besar bagi semua pejuang. Kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memutuskan hasilnya? Lin Bai memandang Liu Yuqing. Wajah pria ini sangat tampan sekarang. Mulutnya cukup lebar untuk memuat sebutir telur, dan matanya begitu lebar hingga hampir terbang. Keluar dari sakunya. Menatap Lin Bai dan boneka Tianxia dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menatap Wen Su dengan bodoh. Wen Su juga terkejut dengan ilmu pedang Lin Bai, dan wajahnya muram untuk beberapa saat.
Dia awalnya berpikir bahwa Liu Yuqing cukup baik untuk membunuh boneka Tianxia dengan 9 gerakan, tetapi dia tidak menyangka Lin Bai akan muncul dan bunuh dengan satu pedang. Membunuh membuat Wen Su merasa sedikit luar biasa. Liu Yuqing, ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, boneka adalah boneka dan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pejuang. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk lolos babak penyisihan, dia tetap tidak bisa memenangkan kompetisi resmi besok. Wen Su menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mengambil hati Lin Bai sama sekali. Kalau begitu sampai jumpa besok. Lin Bai terkekeh. Pada saat ini, lelaki tua yang menjaga boneka Tianxia tersenyum dan berteriak kepada Lin Bai, kemarilah. Lin Bai berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Baik. Orang tua itu memuji dengan suara rendah, lalu berkata, sebutkan namamu. Lin Bai. Orang tua itu mengeluarkan tanda kayu dari tas penyimpanan, menggerakkan tangannya, dan meninggalkan bekas. Di papan kayu itu tertulis nama Lin Bai, lalu diserahkannya kepada Lin Bai dan berkata, ini tanda kompetisi besok. Di depan ada namamu, dan di belakang ada nomor serimu. Ada batasan lingkaran sihir khusus pada tanda kayu ini. Setiap pertandingan setelah kompetisi, nomor seri pada token akan berubah, Anda harus memperhatikan setiap saat. Lin Bai mengambil token, melirik nama di depan, memutarnya mendekat dan melihat lontai 77. Tertulis di bagian belakang. Meskipun Lin Bai tidak, aku tidak tahu apa itu lontai, tapi aku tidak bertanya banyak, jadi aku mengucapkan terima kasih dengan tinju di tanganku dan berbalik untuk meninggalkan alun-alun. Mo Ling, yang berada di tengah kerumunan, berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki Lin Bai sangat kuat. Dia membunuh boneka Tianxia dengan satu pedang. Ini adalah sesuatu yang membuat kakak perempuan senior merasa malu dan bahkan merupakan sesuatu yang bahkan kakak perempuan senior tidak bisa. Itu hanya tipuan kecil. Hanya oportunistik. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Oh. Mendengar kata-kata Lin Bai, mata Mo Ling berbinar gembira dan bertanya, apakah itu berarti saudara muda Lin Bai tidak hanya memiliki pencapaian luar biasa dalam ilmu pedang, tetapi juga memiliki pencapaian luar biasa dalam mekanisme boneka? Haha. Lin Bai tersenyum misterius dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengganti topik dan bertanya, kakak senior Mo Ling, papan kayuku bertuliskan lontai 77. Apa maksudnya ini? Mo Ling tertawa pelan dan berkata, lontai ada juga banyak murid Paviliun Feng yang berprestasi untuk bersaing satu persatu, jadi setiap kompetisi di Paviliun Longting Feng akan dibagi menjadi 10 arena. Para pejuang di 10 arena ini tidak akan bertemu satu sama lain. Tentu saja, pada akhirnya, hanya akan ada satu pemenang tersisa di setiap arena, dan inilah prajurit yang masuk 10 besar. 10 arena itu adalah naga, ular, harimau dan macan tutul, A, B, C dan D, serta angin dan api. Dari 10 arena ini, arena naga menempati urutan pertama, jadi persaingannya sangat sengit. Pada kompetisi tahun-tahun sebelumnya, arena naga menduduki peringkat pertama. Kompetisi ini adalah yang paling kejam di antara 9 arena lainnya, mengumpulkan semua jenis orang kuat, orang-orang surga yang sombong, monster kuda hitam, Del. Sepertinya bahwa hari ini kamu membunuh boneka roh jahat dengan satu pedang, dan sesepuh berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk memasuki naga. Ada kompetisi di atas panggung, jadi aku meninggalkanmu di panggung naga. Ngomong, saudara muda Liu En dan Gong Yang Hao dari Paviliun Feng juga berada di panggung naga. Mo Ling berkata sambil terkekeh. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata tanpa berkata-kata, kakak senior Mo Ling, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa jika kamu tampil terlalu baik, kamu akan memasuki tahap naga? Jika kamu tahu itu, aku tidak akan bersaing dengan Liu Yuqing. Lin Bai juga mendengarkan. Dapat disimpulkan bahwa di antara 10 arena, lontai memiliki yang paling jenius. Anak-anak pembangkang seperti Liu En dan Gong Yang Hao semuanya akan bersaing di lontai. Tidak diragukan lagi ini adalah tahap kematian. Jika Anda ingin keluar dari tahap naga dan memenangkan tempat pertama, Anda akan tahu betapa sulitnya tanpa memikirkannya. Bagaimana aku tahu bahwa kamu akan berbalik melawan murid Paviliun Feng di ronde pertama? Dan kamu memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga kamu dapat membunuh boneka Tianxia hanya dengan satu pedang. Mo Ling juga berkata sedikit sedih. Hei, lupakan saja, mari kita berdamai sekarang karena kita sudah datang.
Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke Longting. Kembali ke Longting, Mo Ling berkata, saudara muda Lin Bai harus beristirahat lebih awal. Ingatlah untuk melapor ke Paviliun Longfeng besok pagi dan menunggu kompetisi dimulai. Akan ada banyak hal besok, saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal bersama kakak muda Lin Bai. Ya, terima kasih, kakak perempuan. Lin Bai mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jika Mo Ling tidak menemani Lin Bai ke Paviliun Longfeng hari ini, aku khawatir itu akan terjadi. Membutuhkan banyak waktu bagi Lin Bai untuk menemukannya sendiri. Kembali ke Gunung Xiaoyuan, saya terdiam sepanjang malam. Dalam sekejap mata, hari berikutnya sudah subuh. Saat fajar menyingsing, Lin Bai mencuci dan berpakaian rapi. Jubah kerinduan ini memang terlihat agak megah. Lin Bai memandangi jubah putih yang dikenakannya dan tersenyum. Pakaian-pakaian ini dikirim oleh kantor pengelola kerinduan tadi malam, khusus disiapkan untuk para murid yang mengikuti kompetisi formal. Jubahnya serba putih, dengan sulaman pola naga emas di sekujur tubuhnya. Sulaman naga emas itu begitu hidup, seolah-olah akan lepas dari jubahnya kapan saja dan melompat ke langit. Lin Bai. Tepat ketika Lin Bai berpakaian lengkap, suara centil seorang wanita datang dari Gunung Xiaoyuan. Lin Bai berjalan keluar untuk melihat, dan berteriak sambil tersenyum, "Putri-putri, Anda pergi ke Paviliun Longfeng untuk menonton kompetisi seni bela diri. Apa yang Anda lakukan di sini?" Orang yang datang secara mengejutkan adalah Sui Yunmeng. "Kenapa aku pergi sepagi ini?" Di depan Paviliun Longfeng, hampir semua prajurit dari keluarga bangsawan telah tiba. "Jika aku pergi ke sana terlalu dini, aku pasti akan diseret oleh ayahku untuk bertemu orang-orang itu lagi." Sui Yunmeng meringkuk bibirnya dan berkata, matanya berkedip. Melihat pakaian Lin Bai, dia berkata, "Awalnya saya ingin bertanya apakah Anda lolos babak penyisihan, tetapi ketika saya melihat jubah naga emas Anda, saya tidak perlu bertanya lagi." "Lin Bai, aku memikirkanmu ketika kamu pertama kali tiba di Iron Sword Marquis Mansion. Dia hanyalah seorang prajurit di alam Ascension tingkat ketiga. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia telah mencapai tingkat ketujuh dari alam kenaikan. Realm. Dia berada di level yang sama denganku. Dia telah melewati babak penyisihan dan akan bersaing dengan para jenius di Paviliun Longting Feng. Menjadi lebih baik." Bab 3459 tangga. Ketika Sui Yunmeng berbicara, ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Lin Bai, dia hanyalah seorang penjaga di samping Sui Qiudi, dan dia berada di alam aspirasi tingkat ketiga. Namun hanya dalam waktu setengah tahun, Lin Bai tidak hanya menjadi murid Istana Yang, tetapi juga mencapai alam aspirasi tingkat ketujuh. Dia juga berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri tahun ini dan memasuki kompetisi formal. Dia akan segera melakukannya menunjukkan dirinya di depan orang-orang besar di benua kuno. Di sisi lain, Sui Yunmeng, meskipun ia adalah murid Istana Yang, tingkat kultivasinya tidak tinggi dan bahkan ia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. "Mungkin aku jenius," Lin Bai berkata sambil tersenyum bangga. Sui Yunmeng memutar matanya ke arah Lin Bai dengan marah, dan berkata tanpa berkata-kata, "Sungguh tidak tahu malu. Oke, ayo kita pergi ke Paviliun Naga dan Phoenix bersama-sama. Di arena mana kamu ditugaskan setelah melewati babak penyisihan?" "Panggung naga." "Ah, platform naga. Lalu selesai. Saya harap Anda bisa bertahan beberapa putaran lagi." "Apa yang salah dengan platform naga?" "Platform panjang adalah arena paling brutal selama bertahun-tahun. Hampir 8% orang di Longting Pavilion Feng adalah 10 jenius sejati yang akan bertemu di panggung naga. 9 panggung lainnya setara dengan fasilitas di depan panggung naga." Selama percakapan antara Lin Bai dan Sui Yunmeng, keduanya berjalan semuanya jalan menuju Paviliun Naga Phoenix. Longfeng Avenue saat ini dipenuhi orang dan bahkan lebih ramai. Lin Bai dan Sui Yunmeng juga berusaha keras untuk mencapai alun-alun di Paviliun Longfeng. Saat ini, kursi penonton di sekitar alun-alun dipenuhi para pejuang, baik tua maupun muda. Sekilas, Lin Bai dapat dengan mudah menebak bahwa orang-orang ini hampir semuanya adalah murid dari keluarga bangsawan dari berbagai wilayah di Kerajaan Suci Pusat. Mereka dibawa ke ibu kota dewa oleh para tetua keluarga mereka, dan mereka membawa murid-murid muda mereka ke ibu kota dewa. Ibu kota ilahi untuk mengamati upacara tersebut. Kemakmuran dan kejahatan para murid Paviliun Longting Feng. Itu pedang besi markis.
Tuan militer kelas 1. Saya telah melihat markis pedang besi. Saya telah melihat markis pedang besi. Pada saat ini, terdengar seruan seru dari pintu masuk. Hampir semua tetua di ruangan itu berdiri dengan suara mereka. Murid muda dan memberi hormat kepada markis pedang besi. Lin Bai dan Sui Yunmeng menoleh ke belakang dan melihat di pintu masuk, Tai Jianhou, Sui Qiudi dan beberapa penjaga berjalan ke lapangan, tersenyum dan mengangguk kepada semua prajurit yang memberi hormat. Ayah. Sui Yunmeng berjalan mendekat dan berkata dengan wajah tidak senang. Aku baru saja memintamu untuk menemaniku menemui tamu terhormat, tapi kamu menghilang. Wajah Tai Jianhou menjadi gelap, dan dia berkata sedikit mencela. Lin Bai buru-buru melangkah maju untuk membantu Sui Yunmeng dan berkata, saya telah bertemu markis. Haha, Muye, tidak, Lin Bai. Tai Jianhou pertama kali memanggil Lin Bai Muye, tapi kemudian dia berpikir, masih memanggil Lin Bai di pengadilan naga. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Anda juga akan berpartisipasi dalam kompetisi hari ini, dan tidak mudah untuk mengalahkan boneka Tianxia dengan satu pedang kemarin. Lakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Ya, Lin Bai tersenyum mengangguk. Pada saat ini, Sui Qiudi, yang berada di belakang Tai Jianhou, muncul sedikit kepala, memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat dan berani berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Tidak buruk, tidak buruk. Tidak buruk. Mantan pengawal putri ini, tolong berperilaku baik hari ini dan jangan mempermalukan rumah pedang besi kami. Apa yang bisa saya katakan? Anda juga yang meninggalkan rumah pedang besi. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, oke. Lin Bai mendongak dan melihat Lu Yin mengikuti Sui Qiudi dan Tai Jianhou. Orang ini adalah teman pertama Lin Bai di ibu kota dewa. Dia mengangguk kepada Lu Yin, dan Lu Yin membalasnya dengan senyuman. Sepertinya kita berada di sini terlalu dini. Pangeran militer dan tokoh besar lainnya belum tiba. Ayo pergi dan duduk dulu. Tai Jianhou memimpin semua orang ke tangga kedua dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kamu juga ikutlah dengan kami. Saya khawatir kompetisinya tidak akan dimulai sampai sore hari, jadi datang dan duduklah dulu. Baik. Lin Bai menjawab dan mengikuti Tai Jianhou. Di arena kompetisi ini, kursi dibagi menjadi 5 langkah. Langkah pertama diisi oleh prajurit dari keluarga bangsawan yang datang ke ibu kota ilahi untuk menyaksikan upacara tersebut. Mereka semua berasal dari keluarga dari seluruh ibu kota ilahi dan kerajaan suci pusat. Di langkah kedua, ada semua pejabat dari kerajaan suci dan beberapa orang berkuasa. Di anak tangga ketiga, ada pejabat tinggi dan pangeran militer, seperti Markis Pedang Besi dan Wu Dehou, Del. Duduk di anak tangga ketiga adalah pejabat senior. Kepala 3 divisi, pembimbing nasional, 4 pangeran dan orang kuat lainnya tidak akan duduk di tangga ketiga, begitu juga beberapa pangeran dan putri yang tidak populer. Awalnya, hanya ada satu orang yang duduk di anak tangga keempat, dan itu adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Namun, tahun ini pangeran ke-17 menjadi lebih berkuasa. Dikatakan bahwa pavilion Longfeng mengatur agar pangeran ke-17 duduk di kursi yang sama. Sebagai Yang Mulia Putra Mahkota. Dikatakan bahwa Longting dan Feng Ge bertengkar karena masalah ini. Yang Mulia sangat tidak puas ketika mengetahui bahwa pavilion Longfeng mengatur pangeran ke-17 di langkah keempat. Hanya akan ada satu orang yang duduk di anak tangga kelima, dan itu adalah Kaisar Kerajaan Suci Pusat. Sayangnya, tahun ini Kaisar Suci mengumumkan kemundurannya dan tidak akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Lin Bai mengikuti Tai Jianhou ke langkah ketiga. Seorang pelayan buru-buru datang untuk memberi hormat dan membawa Tai Jianhou ke kursi eksklusif. Tai Jianhou, Sui Yunmeng, dan Sui Qiudi duduk, sementara yang lainnya berdiri 10 meter dari belakang. Lin Bai berdiri di anak tangga ketiga dan melihat ke atas. Bisnis di sini sangat bagus dan dia bisa melihat seluruh tempat. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat 10 arena besar ditempatkan di lapangan, tetapi ukurannya berbeda. Karakter dan pola binatang yang berbeda terukir di cincin itu. Arena paling tengah jauh lebih besar dari 9 arena lainnya, dan ditempatkan di tengah, yang paling menarik perhatian, terutama naga emas dengan taring dan cakar yang tergambar di arena sungguh mengejutkan. Itu Long Tai. Lin Bai melirik ke 10 arena di tempat tersebut, segera memahaminya, dan tersenyum pahit. Platform naga yang aneh sangat menarik perhatian. Platform naga ini adalah yang terbesar dari 10 arena. Jika arena lainnya hanya berjarak 100 meter ukuran,
platform naga itu berukuran ribuan meter, apalagi jika diletakkan di tengah, tentu saja akan menarik perhatian semua orang. Setelah Tai Jianhou duduk, pelayan segera membawakan makanan dan anggur yang lezat dan menaruhnya di atas meja. Lin Bai, kamu berada di arena mana? Tai Jianhou tiba-tiba teringat Lin Bai dan bertanya. Long Tai. Lin Bai tertawa pelan. Sayang sekali. Tai Jianhou berkata sambil tersenyum pahit. Lin Bai awalnya berpikir bahwa panggung naga tidak disetujui, tetapi sekarang setelah melihat tata letak tempat tersebut, dia juga diam-diam tahu bahwa pertempuran sengit di panggung naga mungkin tidak dapat dibandingkan dengan 9 tahap lainnya. Tapi tidak apa-apa, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, kultivasimu tidak cukup. Kamu bisa datang lagi tahun depan. Tai Jianhou menghiburnya dengan lembut, anggap saja datang tahun ini untuk melihat dunia. Apa yang Markis katakan adalah, aku ini adalah ide yang sama. Lin Bai mengikuti kata-kata Tai Jianhou dan melanjutkan. Pada saat ini, ada suara gemuruh lain di tempat tersebut, saya telah melihat Markis dari Wude. Saya telah melihat Markis. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat bahwa Markis dari Wude masuk ke tempat tersebut dengan beberapa orang. Di antaranya, Lin Bai juga melihat sosok Jiu Si Wusheng. Markis Tiejian mengambil gelas anggurnya dan tersenyum pada Markis Wude. Setelah Wude Hou duduk, dia mengambil gelas wine. Keduanya tersenyum satu sama lain, terpisah ribuan meter, tapi setelah Wude Hou meminum wine, ekspresinya langsung menjadi gelap. Tai Jianhou tersenyum pahit dan berkata, sepertinya bocah tua ini masih khawatir dengan kekalahan di atas putranya. Kamu tidak terampil seperti yang lain, jadi mengapa menyalahkan kami? Sui Yunmeng berkata tanpa berkata-kata. Bab 3460 arus bawah melonjak. Saat Markis Wude dan Markis Iron Sword tiba satu demi satu, penguasa militer kelas 1 lainnya di Holy Kingdom juga tiba. Mendengar nama pangeran militer kelas 1 ini, Lin Bai merasa sangat aneh, kecuali Markis Wude dan Markis Tiejian, Lin Bai hampir tidak mengenali Markis militer kelas 1 lainnya. Pedang besi Markis memandang ke arah penonton dan berbisik, ada banyak penguasa militer di Tanah Suci, 1.800 penguasa militer kelas 3, 175 penguasa militer kelas 2, dan 18 penguasa militer kelas 1. Sekarang pada dasarnya semua orang ada di sini. Selanjutnya adalah jagoan besar lainnya di Holy Kingdom. Kecuali pangeran militer kelas 1 yang duduk di anak tangga ketiga, pangeran militer lainnya, apakah mereka pangeran militer kelas 2 atau pangeran militer kelas 3, adalah duduk di tangga kedua. Status penguasa militer kelas 1 di Kerajaan Suci sangatlah transenden, merekalah yang akan segera mampu membelah bumi dan menjadi raja. Namun sayang sekali Holy Kingdom sekarang damai dan tidak ada perang. Mereka memohon kesempatan tapi tidak bisa mendapatkannya. Jika suatu hari terjadi perang dan para pangeran militer kelas 1 ini memadamkan kekacauan eksternal, maka pangeran militer kelas 1 akan dapat diberikan gelar raja dengan nama keluarga yang berbeda. Sui Yunmeng tersenyum dan berkata, Ayah, menurutmu siapa yang akan datang pertama kali? Saya yakin itu menteri yang tepat. Mengapa kamu melihat itu? Tanya Tai Jianhou sambil tersenyum. Kanselir kananlah yang paling suka berspekulasi. Kalau dia datang sebelum pangeran militer masuk, maka dia merasa statusnya diturunkan. Tapi kalau dia datang setelah pangeran keempat, lalu dia merasa kasar, jadi pilihan terbaik adalah datang setelah penguasa militer masuk. Sui Yunmeng tersenyum dan berkata, mau bertaruh atau tidak? Oke, apa yang harus dipertaruhkan? Tai Jianhou tersenyum bertanya. Bertaruh pada segelas anggur. Sui Yunmeng tertawa. Baik. Tai Jianhou menjawab sambil tersenyum. Segera, ayah dan putrinya melihat ke arah pintu masuk tempat tersebut, menantikan kedatangan pemain besar berikutnya. Tidak lama kemudian, seekor kuda iblis biasa menarik kereta yang sangat sederhana ke tempat tersebut. Setelah seorang lelaki gemuk menghentikan kereta, dia membuka tirai, dan seorang lelaki tua melompat keluar. Dia mengenakan jubah yang cerdas, dengan tubuh kurus dan mata keruh, tetapi ada suasana yang tajam dan menyeramkan di antara alisnya. Kamu benar sekali. Tai Jianhou berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata. Haha, minumlah. Kata Sui Yunmeng sambil tersenyum bahagia. Tai Jianhou mengambil gelas anggur di depannya dan meminumnya dalam satu tegukan. Pada saat ini, seluruh penonton berseru, saya telah melihat Perdana Menteri yang tepat. Perdana Menteri yang tepat. Mata Lin Bai berbinar dan dia menatap lelaki tua kurus itu,
terutama lelaki gemuk di sebelahnya, yang menarik perhatian Lin perhatian Bai paling besar, dan hatinya terasa ringan. Dia tersenyum dan berkata, itu adalah pengurus rumah Yuxiang, Kuan Guang. Lin Bai cukup akrab dengan Kuan Guang, pengurus rumah Yuxiang. Bagaimanapun, Kuan Guang bayangan masih hadir dalam bisnis Batman's Mansion. Menteri kanan keluar dari gerbong, mengepalkan tinjunya dan tersenyum kepada semua prajurit yang hadir. Dengan dukungan kepala pelayan Kuan Guang, dia berjalan ke langkah ketiga. Sepanjang jalan, dia menyapa setiap pangeran militer yang duduk di gerbong. Langkah ketiga mereka semua tertawa dan mengobrol. Tidak lama kemudian, Perdana Menteri Kanan berjalan menuju Iron Sword Marquis Mansion. Tai Jianhou, Sui Yunmeng dan Sui Qiudi juga berdiri, tersenyum dan mengepalkan tangan mereka, berkata, benar Perdana Menteri, Anda baik-baik saja. Tie Jianhou masih sangat bersemangat, dan keagungannya masih sama seperti sebelumnya. Ini sangat mengesankan. Saya sangat iri. Perdana Menteri berjalan sambil tersenyum dan mengobrol dengan Tuan Tie Jian. Dia melihat dua gadis di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, kedua putri itu menjadi semakin cantik. Tampaknya mereka akan segera datang ke Tie Jian. Kedua putri sedang mengadakan pesta pernikahan di rumah Jianhou. Saya telah bertemu dengan menteri yang tepat. Kedua gadis itu juga mengetahui etiket dengan baik dan membungkuk. Setelah berdiri bersama Tai Jianhou dan berbicara sebentar, Menteri Kanan terus berjalan ke depan. Dari awal sampai akhir, Lin Bai tidak menyela, dan pengurus rumah tangga tidak tahu bahwa Lin Bai adalah kaisar malam dari aliansi pedang, jadi dia tidak menyerang. Lin Bai berdiri bersama para penjaga. Lu Yin berjalan ke arah Lin Bai pada suatu saat dan tersenyum lembut, selamat, Lin Bai, kamu telah berkembang pesat hanya dalam waktu setengah tahun. Itu hanya kebetulan. Lin Bai dan Lu Yin berbicara dengan suara rendah. Lu Yin melihat ke tempat paviliun Longfeng yang ramai dan tertawa pelan, kompetisi seni bela diri paviliun Longtingfeng tahun ini terlihat sangat berbeda. Apa bedanya? Lin Bai bertanya sambil tertawa. Coba pikirkan, sisa-sisa danau pedang membuat keributan besar di luar. Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 Kerajaan Suci telah dipukuli sampai mati lagi untuk merebut ahli waris yang sah. Lu Yin berbisik, kontes seni bela diri Istana Naga dan Paviliun Phoenix tahun ini, saya khawatir ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mempertemukan begitu banyak keluarga kaya dan pejabat tinggi. Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 juga akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan dan modal mereka dan memaksa keluarga kaya dan bangsawan ini untuk menyingkir. Keluarga kaya yang tetap diam dan netral di masa lalu mungkin akan memilih untuk memihak setelah hari ini, dan kemudian pertarungan sesungguhnya untuk ahli waris akan terjadi. Mulai. Jadi, pertarungan hari ini adalah awal dari pertarungan memperebutkan pewaris. Bagian depan hanyalah makanan pembuka, tapi setelah hari ini, akan berdarah. Lu Yin tertawa pelan. Perubahan dan pandangan saudara Lu Yin tentang hal-hal di kota Tuhan sungguh unik. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, lebih baik melihat lebih banyak dan mendengarkan lebih banyak. Lu Yin berkata sambil terkekeh. Orang yang didukung oleh Perdana Menteri yang tepat. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pilihan. Tidak hanya Perdana Menteri Kanan yang tidak punya pilihan, tetapi juga bangsawan lain di ibu kota dewa, termasuk Perdana Menteri Kiri, Master Naga, Master Phoenix, Kepala Suku Divisi Ketiga, Pembimbing Nasional, 4 Pangeran, Del. Pilihan, termasuk semua istana pangeran militer kelas 1, juga menunggu dan mengawasi dan netral, jadi setelah hari ini, begitu seorang bangsawan membuat pilihan, maka di sana akan menjadi pertempuran yang sengit. Sepertinya hari ini benar-benar pertempuran untuk kerajaan suci. Sungguh titik balik. Hanya ada sedikit orang yang mengendalikan kekuatan sebenarnya di kerajaan suci. Perdana Menteri Kiri dan Perdana Menteri Kanan adalah kepala pejabat di kuil kerajaan suci. 18 pangeran militer kelas 1 mewakili kekuatan militer paling kuat. Pemimpin dari 3 divisi, dia memiliki orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Raja Naga dan Raja Phoenix, orang-orang sombong yang mengendalikan banyak orang. Keempat pangeran memimpin 4 wilayah pangeran di sekitar ibu kota dewa dan memiliki status transenden. Pembimbing nasional, nabi yang meramalkan masa depan, mengendalikan bintang-bintang di dunia, sungguh misterius dan luar biasa.
Begitu salah satu dari orang-orang ini memilih untuk mendukung Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17, itu akan menjadi senjata pembunuh besar di tangan kedua orang ini. Aku memberitahumu sebuah berita. Lu Yin berbisik. Lin Bai memandang Lu Yin dengan rasa ingin tahu. Ketika Lu Yin mengucapkan kata-kata ini, sosoknya menjadi sangat berhati-hati, tampak sedikit berhati-hati. Sekarang di ibu kota Dewa, rumah Tie Jianhou telah mengerahkan 100.000 pasukan, tepat di luar rumah Long Feng. Lu Yin berkata dengan suara rendah. Apa? Mengapa Markis mengerahkan 100.000 pasukan? Lin Bai berkata dengan heran. Anda harus tahu bahwa keamanan ibu kota ilahi adalah tanggung jawab Jenderal Kekaisaran. Meskipun Jenderal Kekaisaran telah meninggal, tetapi sekarang Jenderal Kekaisaran yang baru telah menjabat, keamanan ibu kota ilahi seharusnya tidak diizinkan masuk bersama pangeran militer kelas 1 dan prajurit swasta. Tidak hanya rumah Markis Pedang Besi kami, tetapi juga rumah Markis militer kelas 1 lainnya telah mengirimkan 100.000 tentara elit dan menunggu di luar rumah Long Feng. Lu Yin berkata dengan suara rendah. Apakah kamu menerima perintah itu? Lin Bai menduga seseorang mungkin telah memerintahkan pangeran militer kelas 1 ini untuk memasuki tempat kejadian. Menurut penyelidikanku, tidak ada perintah yang diterima. Lu Yin berbisik. Lin Bai merasa aneh di dalam hatinya. Karena tidak ada perintah, mengapa 18 penguasa militer kelas 1 di kota Dewa mengirim tentara elit untuk bersembunyi di luar rumah naga dan Phoenix?